saya Tiara Muksin. Saya akan menjelaskan bagaimana memahami jenis-jenis karya tulis. Karya tulis merupakan bentuk ekspresi, pemikiran, ide, atau gagasan yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Karya tulis dapat dikelompokkan berdasarkan tujuannya, gaya penulisnya, dan bidang keilmuannya. Berikut adalah jenis-jenis karya tulis yang perlu kita pahami. Yang pertama, karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah ini berfokus pada pembahasan masalah berdasarkan penelitian atau kajian akademik, bersifat objektif dan didukung oleh data empiris serta teori yang relevan. Karya ilmiah merupakan karya tulis yang berisi paparan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti. Karya ilmiah merupakan karya tulis yang sengaja dibuat untuk memecahkan suatu masalah. Biasanya berisi mengenai fakta, data, serta solusi mengenai isu yang diangkat. Ciri-cirinya berdasarkan fakta, data, dan teori, menggunakan bahasa formal dan baku. Yang kedua itu ditulis secara sistematis. Yang ketiga, karya tulis ini harus sesuai akal sehat, penulis, dan penalaran yang logis. Data tulisan harus objektif yang teruji kebenarannya secara empiris. Argumentasi teori yang benar, sahih, dan relevan. Mengaitkan argumentasi empirik dan argumentasi teoritis apa tujuannya dari karya tulis ilmiah? Untuk memberitahukan sesuatu hal secara logis dan sistematis kepada para pembaca. Karya ilmiah biasanya ditulis dengan mencari jawaban mengenai sesuatu hal dan untuk membuktikan kebenaran tentang sesuatu yang terdapat dalam objek tulisan. Ada beberapa struktur karya ilmiah. Yang pertama, struktur karya ilmiah yang baik dan benar. Judul karya ilmiah harus mencerminkan isi dan tujuan penelitian. Maka itu abstrak. Abstrak adalah ringkasan yang singkat yang menjelaskan tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan penelitian. Dan ada pendahuluan dan tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan dan kesimpulan. Langkah-langkah penulisan karya tulis ilmiah untuk mempermudah kamu dalam menulis karya ilmiah memahami berbagai komponen penting dalam menulis karya ilmiah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, membuat kerangka penelitian. Yang ketiga, membuat rumusan masalah. Yang keempat, menyusun tujuan dan manfaat penelitian. Yang kelima, menyusun kajian pustaka. Keenam, menyusun instrumen penelitian. Apa fungsi dari karya ilmiah? Secara umum, karya ilmiah berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan ilmuwan pengetahuan dalam berbagai aspek kehidupan. Pada hakikatnya, karya ilmiah berfungsi mengemukakan kebenaran melalui metode yang sistematis, metodologis, dan konsisten. Metode apa saja yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah? Di penulisan karya ilmiah terdapat dua metode penelitian, yaitu metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Dalam penulisan skripsi ini, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang mana dalam meneliti penelitian ini lebih menekankan pada makna dan proses pada hasil suatu aktivitas. Contohnya, artikel ilmiah. Kedua itu skripsi, tesis, disertasi, dan makalah seminar dan laporan penelitian. Yang kedua itu ada karya tulis non ilmiah. Merupakan karya tulis yang lebih bersifat subjektif, sering digunakan untuk tujuan hiburan, persuasi, atau edukasi secara ringan. Ciri-cirinya tidak memerlukan data yang terverifikasi, bersifat kreatif atau opini pribadi, menggunakan bahasa yang lebih fleksibel. Contohnya, esai, artikel populer, kolom opini di media, tulisan cerita pendek. Dan ketiga ada karya tulis fiksi. Karya tulis fiksi merupakan karya tulis untuk berbentuk cerita imajinatif. Seringkali dia ditujukan untuk hiburan dan pembelajaran moral atau sosial. Ciri-cirinya menggunakan bahasa naratif, bersifat imajinatif, tidak sepenuhnya berdasarkan fakta. Contohnya, novel, cerpen, puisi,
drama, dan yang keempat ada karya tulis jurnalistik. Karya tulis ini berfokus pada penyampaian informasi aktual melalui media massa, baik cetak maupun digital. Ciri-cirinya berita faktual dan aktual, ditunjukkan untuk publik luas, menggunakan gaya bahasa yang luas. Contohnya, berita atau strike news, atau fitur, wawancara, editorial. Yang kelima ada karya tulis akademik. Karya tulis ini biasanya dibuat untuk keperluan pendidikan atau pembelajaran di lingkungan akademik. Ciri-cirinya disusun sesuai kaidah penulisan ilmiah, membuat analisis dan argumen, menggunakan referensi atau sumber yang valid. Contohnya makalah, proposal penelitian, jurnal akademik, buku ajar. Yang keenam ada karya tulis kreatif, mengutamakan kreativitas dan orisinalitas dalam penulisan. Fokusnya adalah pada pengolahan bahasa dan ide unik. Ciri-cirinya bebas berekspresi, bisa memadukan fakta dan fiksi, menggunakan gaya bahasa estetik, contohnya naskah film atau drama. Yang kedua itu lirik lagu, prosa liris, buku motivasi, dan gaya personal. Yang ketujuh ada karya tulis deskriptif. Tujuan utama karya tulis ini adalah menggambarkan atau mendeskripsikan sesuatu secara mendetail. Ciri-cirinya fokus pada detail, menggunakan bahasa deskriptif, memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca. Contohnya, panduan wisata, buku biografi, deskripsi produk. Manfaat memahami jenis-jenis karya tulis. Yang pertama, meningkatkan keterampilan menulis sesuai dengan tujuan. Yang kedua, mempermudah pemilihan jenis tulisan yang tepat untuk audiens tertentu. Dan yang ketiga, meningkatkan apresiasi terhadap karya tulis dari berbagai genre, menunjang keberhasilan akademik dan profesional. Dengan memahami jenis-jenis karya tulis, kita dapat menulis dengan lebih efektif, sesuai dengan kebutuhan dan tujuan komunikasi, penelitian, dan pembahasan, dan kesimpulan. Langkah-langkah penulisan karya tulis ilmiah untuk mempermudah kamu dalam menulis karya ilmiah, memahami berbagai komponen penting dalam menulis karya ilmiah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, membuat kerangka penelitian. Yang ketiga, membuat rumusan masalah. Yang keempat, menyusun tujuan dan manfaat penelitian. Yang kelima, menyusun kajian pustaka. Keenam, menyusun instrumen penelitian sebagai sarana untuk mengembangkan ilmuwan pengetahuan dalam berbagai aspek kehidupan. Pada hakikatnya, karya ilmiah berfungsi mengemukakan kebenaran melalui metode yang sistematis, metodologis, dan konsisten. Metode apa saja yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah? Di penulisan karya ilmiah terdapat dua metode penelitian, yaitu metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Dalam penulisan skripsi ini, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana dalam meneliti penelitian ini lebih menekankan pada makna dan proses pada hasil sesuatu aktivitas. Contohnya, artikel ilmiah. Kedua itu skripsi, tesis, disertasi, dan makalah seminar, dan laporan penelitian. Yang kedua itu ada karya tulis non-ilmiah, merupakan karya tulis yang lebih bersifat subjektif, sering digunakan untuk tujuan hiburan, persuasi, atau edukasi secara ringan. Ciri-cirinya tidak memerlukan data yang terverifikasi, bersifat kreatif atau opini pribadi, menggunakan bahasa yang lebih fleksibel.